Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang hebat. Sudah siapkah kalian untuk menghadapi PSAJ tahun 2024? Ya, semoga siap ya. Mari persiapkan diri belajar bersama Bu Guru. Kali ini Bu Guru akan membedah kisi-kisi PSAJ 2024. Bu Guru akan menyampaikan materi dan contoh soal mata pelajaran IPA. Diikuti, disimak baik-baik ya. Ya, belajar sendiri di rumah. Dimanapun kalian berada, bisa belajar menggunakan HP-mu. Ya, dengan menyimak channel YouTube Bu Guru @suparti_timbul. Semoga bermanfaat. Selamat mengikuti. Indikator soal nomor 1 pilihan ganda, disajikan gambar siswa dapat menunjukkan alat perkembangbiakan pada tumbuhan dengan benar. Ya, itu disajikan Bu Guru materi tentang bunga. Ya, bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Ya, kita tahu bagian-bagian dari bunga. Kak simak sendiri ya. Nah, alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah putik dan benang sari yang terdapat pada bunga. Sari adalah sel kelamin jantan. Benang sari terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai sari, kepala sari atau antera, dan penghubung ruang sari. Sel-sel kelamin jantan terletak di ruang sari yang ada di bagian kepala sari. Artinya, fungsi antera atau kepala sari pada bunga adalah sebagai tempat penyimpanan serbuk sari. Adalah alat kelamin betina yang memproduksi sel telur atau bakal biji. Jika sudah dibuahi, bakal biji akan menjadi biji untuk menghasilkan buah. Selain itu, putik berfungsi sebagai tempat menampung serbuk sari yang berasal dari benang sari. Nantinya, serbuk sari yang sampai ke putik akan membuahi sel telur atau bakal biji yang ada di putik. Ketika pembuahan terjadi, putik akan berubah menjadi kandung lembaga yang menghasilkan tumbuhan baru pada bunga. Pembangbiakan vegetatif alami menggunakan spora, misalnya pada jamur, lumut, dan tumbuhan paku. Ya, kemudian dengan tunas, misalnya pada pisang, bambu, tebu, sukun, cocor bebek, lidah buaya, kaktus, dan lainnya. Itu berkembang biak dengan tunas. Ya, kemudian dengan umbi lapis, misalnya pada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga lili, bunga Desember, bunga tulip, bunga bakung, dan lainnya. Kemudian menggunakan umbi batang, misalnya pada kentang, ubi jalar, dan lainnya. Ya, kemudian ada yang menggunakan umbi akar, berbeda umbi batang dengan umbi akar itu. Misalnya umbi akar pada wortel, lobak, singkong, dan lainnya. Yang keenam dengan geragih atau stolon, misalnya pada stroberi, rumput teki, dan lainnya. Yang ketujuh menggunakan akar tinggal atau rizoma atau rimpang, misalnya pada kunyit, jahe, lengkuas, dan lainnya. Ya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Ya, dengan campur tangan manusia, dibantu oleh manusia. Antara lain dengan cara mencangkok, mengenten, stek, okulasi, merunduk. Perhatikan gambar berikut. Alat reproduksi tumbuhan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Perhatikan gambar. Produksi tumbuhan itu adalah benang sari dan putik. Nomor 5 itu adalah benang sari. Ya, ingat benang sari itu terdiri dari kepala sari, ruang sari. Ya, di dalam kepala sari itu terdapat serbuk sari. Di nomor 5 itu terdapat serbuk sari. Nomor 5 itu kita sebut saja benang sari, ya, karena di dalamnya memuat kepala sari, ruang sari, dan penghubung ruangan. Kemudian nomor 6 adalah putik. Nah, kepala putik itu.
Putik terdiri dari kepala putik, ya, tangkai putik, dan bakal biji. Jadi jawabannya yang benar adalah nomor 5 dan 6D. Soal nomor 2, disajikan tabel, siswa dapat menganalisis hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya dengan benar. Kamu perhatikan peta konsep yang ditulis Bu Guru itu, bahwa perkembangbiakan hewan ada 2 jenisnya, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif melalui pertemuan antara sel jantan dan sel betina dengan cara bertelur atau ovipar, melahirkan vivipar, bertelur kemudian melahirkan ovovivipar. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dengan tunas, dengan fragmentasi, dengan membelah diri. Berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ada hewan yang berkembang biak secara generatif dan ada pula yang berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi melalui peleburan sel jantan atau sperma dan sel betina atau ovum. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi tanpa melalui peleburan sel jantan dan betina. Ayo kita pelajari cara-cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama, perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif hewan dengan cara bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, dan bertelur kemudian melahirkan atau ovovivipar. Hewan ovipar itu misalnya burung, ayam, cicak, tokek, buaya, kura-kura, komodo, iguana, dan lainnya. Jadi iguana itu ovipar ya, bertelur, bukan ovovivipar. Ya. Kemudian hewan vivipar, sapi, kerbau, kambing, kelelawar, paus, lumba-lumba, dan lainnya. Itu melahirkan vivipar. Hewan ovovivipar, ia bertelur, kemudian telurnya menetas dalam tubuh induknya, baru dilahirkan. Misalnya adalah hiu, ular buah, kadal, dan lainnya. Biakan vegetatif hewan dilakukan oleh hewan yang memiliki tingkat rendah. Hal itu dikarenakan hewan tersebut memiliki struktur yang tidak sempurna dibandingkan dengan hewan tingkat tinggi yang memiliki struktur tubuh yang sempurna. Ada 3 cara perkembangbiakan vegetatif hewan, yaitu dengan tunasnya, dengan membelah diri, dan dengan fragmentasi. Biakan vegetatif atau aseksual pada hewan. Ada gambar hidra, anemon laut, ubur-ubur, itu berkembang biak dengan tunas. Amuba dan bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri. Semua hewan bersel satu atau protozoa berkembang biak dengan cara membelah diri. Kemudian cacing pipih atau planaria, ada bintang laut, dan hewan karang berkembang biak dengan fragmentasi. Berikut ada nama hewan: 1 kuda laut, ya, 2 penyu, 3 paus, 4 kelelawar. Cara berkembang biaknya: P ovipar, Q vivipar, R ovovivipar. Kamu pasangkan 1 dengan P atau 1 dengan Q, begitu. Guys, kuda laut adalah ovovivipar, ya, berarti 1 R. Penyu berkembang biak dengan ovipar, bertelur, berarti 2 P. Paus vivipar, melahirkan, berarti 3 Q, ya. Kelelawar vivipar, melahirkan, berarti 4 Q. Nah, jawabannya yang benar 1 R, 2 P, 3 Q, 4 Q. Mana? Ya, B. Perhatikan tabel berikut ini. Hewan pada tabel di atas memiliki perbedaan berturut-turut berikut ini. Gambar pertama platypus, gambar kedua buaya. Mari kita analisis jawabannya satu persatu. Platypus itu berkembang biak dengan ovovivipar. Bukan ovipar ya. Dulu ada yang mengatakan bahwa platypus itu hewan bertelur yang menyusui anaknya. Benar menyusui anaknya, tetapi dia bukan ovipar, bukan bertelur, melainkan ovovivipar. Telurnya menetas di dalam tubuh
induknya kemudian baru dilahirkan. Jadi platypus itu ovovivipar, sedangkan buaya bertelur ovipar. Jadi jawabannya yang benar adalah B, ovovivipar, platypus, dan buaya ovipar. Lagi, perhatikan tabel berikut ini. Itu ada gambar cacing planaria atau cacing pipih dan hidra. Hewan dalam tabel tersebut memiliki persamaan dalam berkembang biak, yaitu A. Berkembang biak secara generatif, B. Berkembang biak dengan tunasnya, C. Berkembang biak secara vegetatif, D. Berkembang biak dengan membelah diri. Pipih atau planaria berkembang biak dengan fragmentasi atau memotong tubuhnya, sedangkan hidra berkembang biak dengan tunasnya. Nah, fragmentasi dan tunas itu adalah cara perkembangbiakan vegetatif. Jadi jawabannya adalah C. Berkembang biak secara vegetatif. Lagi perhatikan tabel berikut. Nomor 1 hewan planaria, 2 kura-kura, 3 platypus, 4 amoeba, 5 kuda laut, 6 ikan pari, 7 bintang laut, dan 8 piton. Kelompok hewan ovovivipar bertelur, telurnya menetas dalam tubuh induknya kemudian dilahirkan. Dalam tabel tersebut adalah, nah, mari kita bahas. Ovovivipar atau bertelur dan melahirkan itu adalah hewan terjadi pada hewan platypus. Nomor 3 ya, kuda laut nomor 5, ikan pari nomor 6, dan piton nomor 8. Jadi 3, 5, 6, 8 nama hewan-hewan berikut ini. Kuda laut, platypus, ular piton, dan titik-titik. Hewan yang cara berkembang biaknya sama dengan hewan-hewan di atas adalah laut, platypus, ular piton berkembang biak dengan ovovivipar. Berarti titik-titik itu harus kamu isi dengan jenis hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Ya, kita analisis. Cecak itu bertelur ovipar, duyung itu mamalia, dia melahirkan, ya. Kemudian kelelawar juga vivipar, melahirkan. Kadal ovovivipar. Titik-titik itu jawabnya adalah kadal yang sama-sama ovovivipar. Soal nomor 3, siswa dapat menunjukkan gambar jenis penyerbukan pada tumbuhan dengan benar. Ada 4 jenis penyerbukan. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan basta. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi dalam satu bunga itu sendiri. Artinya serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Contoh penyerbukan sendiri terjadi pada mangga, jambu, rambutan. Ya, penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi antar bunga dalam satu tumbuhan. Artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tetapi bunga tersebut masih terletak dalam satu tumbuhan itu sendiri. Ya. Penyerbukan tetangga terjadi pada mawar merah, mawar putih, padi, dan jagung. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi antar bunga, tetapi berbeda tumbuhan yang masih satu jenis. Jadi pohonnya berbeda. Artinya serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, tetapi masih pada jenis yang sama. Contoh pada melinju, pada kamboja, dan pada pinus. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi antar bunga yang berbeda varietasnya. Artinya, serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain yang sejenis tapi berbeda varietasnya. Penyerbukan ini bisa menghasilkan varietas maupun spesies baru. Contoh, penyerbukan bastar terjadi pada mawar merah dengan mawar putih, lili kuning dengan lili merah muda, jambu isi putih dengan jambu isi merah. Ya, lihat itu keterangannya. Ya, warna bunganya berbeda, pohonnya berbeda. Ya. Nah, begitu. Perhatikan gambar berikut.
Jenis penyerbukan berdasarkan gambar tersebut adalah penyerbukan A. Silang, B. Sendiri, C. Tetangga, D. Bastard. Dan itu terjadi pada bunga, lain pohon, lain tanaman, dan lain jenisnya juga lain bunga. Karena jenisnya berbeda, merah dengan kuning. Jadi penyerbukan pada dua bunga itu adalah jenis penyerbukan Bastard, D. Gambar berikut. Jenis penyerbukan berdasarkan gambar tersebut adalah penyerbukan titik-titik. Kan pada gambar itu terjadi pada satu pohon, satu tanaman, tapi bunganya lain, ya. Bunga lain dalam satu tanaman. Bukan pada gambar itu adalah jenis penyerbukan tetangga. Jawabnya C. Penyerbukan tetangga. Indikator soal nomor 4, disajikan ilustrasi siswa dapat menganalisis ciri pubertas primer pada perempuan dengan benar. Ciri-ciri primer pubertas pada perempuan antara lain organ reproduksi mengalami ovulasi atau menghasilkan ovum atau sel telur. Yang kedua, mengalami menstruasi. Soal nomor 5, disajikan tabel siswa dapat menentukan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dengan benar. Matahari, ditulis bu guru semuanya, ciri primer dan ciri sekunder. Itu adalah ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Organ reproduksi mulai menghasilkan sel jantan atau sperma dan mengalami mimpi basah. Ciri primer. Dengan ciri sekundernya, dada menjadi lebih lebar dan bidang, tumbuh jakun dan kumis, suara menjadi lebih berat, keringat berlebih dan berjerawat, tumbuh rambut-rambut halus di area tertentu. Itu adalah semua ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki yang terdiri dari ciri primer dan ciri sekunder. Soal nomor 6, disajikan ilustrasi siswa dapat menentukan cara menjaga kesehatan alat reproduksi laki-laki atau perempuan dengan benar. Matahari, dituliskan bu guru, cara menjaga kesehatan alat reproduksi yaitu 1. Biasakan memakai pakaian dalam dari katun agar dapat menyerap keringat. Gantilah pakaian dalam setiap habis mandi atau setiap terasa lembab, biar tidak tumbuh jamur. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil dan dengan air bersih, lalu keringkan dengan handuk atau tisu. Bagi remaja putri, gunakan pembalut yang lembut dan higienis saat menstruasi. Kemudian ganti pembalut setiap kali kamu merasa lembab. Nomor 7, disajikan gambar siswa dapat menganalisis cara tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungan dengan benar. Matahari, cara teratai beradaptasi di tempat berair atau hidrofit. Teratai itu tumbuhan hidup di air, disebut tanaman hidrofit. Akar dan batang berongga untuk membawa oksigen. Daunnya berlapis lilin agar tidak busuk karena terkena air. Dan daunnya lebar dan tipis, daun yang lebar dan tipis itu untuk mempercepat penguapan. Kaktus menyesuaikan diri hidup di tempat kering atau xerofit. Antara lain, batangnya berdaging tebal, berbentuk spons untuk menyimpan air sebanyak-banyaknya. Kemudian daunnya berbentuk duri, daun berbentuk duri itu untuk mengurangi penguapan. Akarnya panjang untuk mencari sumber air di dalam tanah. Panjang gondok menyesuaikan diri dengan lingkungan berair. Antara lain, batangnya berongga atau berbatang pelampung agar terapung di atas air. Berakar serabut yang lebat untuk keseimbangan agar tidak terbalik ketika ada aliran air deras. Daunnya berlapis lilin agar tidak mudah busuk terkena air. Daunnya lebar untuk mempercepat penguapan. Rafflesia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Antara lain, bunganya mengeluarkan bau busuk untuk memikat lalat agar datang membantu penyerbukan. Kemudian memiliki bagian bunga yang memantulkan cahaya untuk memandu lalat datang. Akarnya berakar pelekat untuk melekat pada inangnya dan menghisap sari makanan dari inangnya, karena Rafflesia itu adalah tumbuhan parasit. Tumbuhan putri malu beradaptasi, antara lain batangnya penuh duri untuk melindungi diri dari pengganggu.
Daunnya apabila disentuh akan segera menutup untuk melindungi diri dari pengganggu. Kemudian, walau selalu dipotong, putri malu akan terus bersemi untuk melestarikan jenisnya atau melestarikan hidupnya. Venus menyesuaikan diri dengan lingkungan, antara lain memiliki daun yang berbulu dan berengsel untuk memerangkap serangga. Yang kemudian mencerna serangga untuk dihisap nitrogennya, karena Venus hidup di daerah yang kurang nitrogen. Jadi Venus itu tumbuhan pemakan serangga atau insektivora untuk dihisap nitrogennya. Bakau menyesuaikan diri dengan lingkungannya, antara lain memiliki akar napas yang memanjang dan menjulang di permukaan air agar tetap dapat mengambil oksigen dari udara meskipun air pasang naik. Akarnya yang kuat untuk menahan terpaan ombak dan pasang air laut. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan di samping memiliki ciri khusus, yaitu itu adalah tumbuhan Venus. Apa ciri khusus dari Venus yang sudah dibahas tadi? Jawabannya adalah Venus memiliki daun yang berbulu dan berengsel untuk memerangkap serangga. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Yang termasuk tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah berair. Ada A. Venus, B. Enjang gondok, C. Pohon bakau, dan D. Rafflesia. Ya, tumbuhan yang hidup di air atau tumbuhan hidrofit pada gambar itu adalah enceng gondok. Jawabannya B. Enceng gondok. Perhatikan tabel berikut. P. Gadung, R. Nangka, Q. Salak, S. Damar, T. Kemenyan, U. Rotan. Tumbuhan yang melindungi diri dengan getahnya adalah tumbuhan apa yang melindungi diri dengan getahnya? Tumbuhan yang melindungi diri dengan getahnya itu adalah nangka, kemenyan, dan damar. Yang melindungi diri dengan racunnya itu adalah gadung, kecubung, dan biji jarak. Ini adalah materi untuk indikator soal nomor 8 dan 9 pilihan ganda. Siswa dapat mengidentifikasi cara hewan dalam beradaptasi terhadap lingkungan dengan benar. Ya, cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dibaca sendiri ya. Struktur gigi hewan pemakan daging atau karnivora tersusun atas gigi taring yang sangat tajam, misalnya kucing, harimau, serigala, buaya, hiu, dan lain-lain. Hewan pemakan tumbuhan atau herbivora memiliki susunan gigi sari dan geraham, seperti sapi, kambing, kelinci, kuda, gajah, dan lainnya. Hewan pemakan daging dan tumbuhan atau omnivora memiliki susunan gigi sari, gigi taring, dan geraham seperti tikus dan kera. Paruh burung pemakan daging kokoh, runcing, dan tajam serta agak melengkung untuk merobek daging mangsanya. Contoh paruh elang dan burung hantu. Paruh burung pemakan madu atau nektar berbentuk kecil dan memanjang seperti pipa kecil untuk menghisap nektar. Contohnya paruh burung kolibri. Paruh burung pemakan ikan berbentuk panjang dan berkantung untuk menangkap dan membawa ikan. Contohnya paruh burung pelikan. Paruh burung pemakan biji berbentuk pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian. Contohnya paruh burung pipit dan kenari. Kaki hewan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh jenis makanan dan tempat hidupnya. Kaki burung pemakan daging kokoh dengan kuku yang tajam untuk mencengkeram dan merobek mangsanya. Kaki ayam berbentuk pengais untuk mengais makanan. Kaki bebek, mentok, angsa, dan burung pelikan berselaput untuk membantu berenang. Burung pelatuk
Dua jari kakinya menghadap ke depan dan dua jari yang lain menghadap ke belakang untuk memudahkan memanjat pohon. Nah, coba kamu perhatikan bentuk kaki burung. Yang pejalan kaki, perenang, pemangsa, ciri-ciri dan contohnya itu ya, diperhatikan bentuk kakinya. Bentuk kaki burung pelatuk, bentuk kaki burung kutilang dan kenari, diperhatikan. Bentuk kaki burung pelatuk, bentuk kaki burung kutilang. Kupu-kupu mempunyai jenis mulut penghisap, bentuknya seperti itu, diingat-ingat. Nyamuk mempunyai jenis mulut penusuk dan penghisap. Bentuk mulutnya seperti itu. Jangkrik mempunyai jenis mulut penggigit dan pengunyah, penggigit dan pengunyah. Jangkrik, belalang ya, itu seperti itu bentuk mulutnya. Lalat mempunyai jenis mulut penyerap. Lihat itu mulut lalat, menjijikkan ya, yang panjang dan lengket untuk menangkap serangga, misalnya pada cecak, bunglon, iguana, dan landak semut. Kemudian ada beberapa cara hewan beradaptasi pada lingkungan tertentu. Misalnya unta. Unta memiliki punuk untuk menyimpan cadangan lemak sebagai penghasil energi. Usus unta yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Telapak kaki yang lembut untuk memudahkan berjalan di atas padang pasir. Terdapat rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu agar tidak masuk. Kutub memiliki lapisan lemak di bawah kulit yang tebal untuk bertahan di suhu yang sangat dingin karena di daerah kutub. Rambutnya putih untuk kamuflase agar tidak terlihat oleh pemburu. Kamuflase adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya sesuai lingkungannya. Sifatnya tetap tidak berubah-ubah. Kemudian, beruang kutub juga melakukan hibernasi, yaitu tidur panjang untuk menghemat energi. Mawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi, menggunakan bunyi pantul. Kemudian burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam untuk mencari mangsa di malam hari. Bulunya yang halus agar tidak terdengar mangsa pada waktu terbang. Lumba-lumba dan paus muncul ke permukaan laut secara berkala untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan uap air. Paus dan lumba-lumba adalah mamalia air yang bernapas dengan paru-paru. Cicak dan tokek melindungi diri dari musuhnya dengan autotomi, yaitu memutuskan ekornya. Dan ekor yang putus itu dapat tumbuh kembali. Merupakan tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuh hewan tersebut. Ini tujuannya agar ia tidak terlihat oleh musuhnya. Dengan berada di tempat yang warnanya sama, hewan itu berharap musuh sulit untuk menemukannya. Yang suka melakukan kamuflase adalah citah dan singa, bersembunyi di semak-semak rerumputan ilalang kering yang warnanya sama dengan warna tubuhnya. Beruang kutub tiduran di atas hamparan salju yang warnanya sama dengan warna tubuhnya. Ular hijau tinggal di daunan yang warnanya sama agar tidak terlihat juga oleh pemangsanya. Belalang daun ini bentuknya sangat mirip dengan daun. Kalau ia hinggap di daun dan tidak terlihat oleh pemangsanya. Perhatikan gambar paruh burung berikut ini. Paruh burung pada gambar di samping berfungsi untuk, itu adalah paruh burung elang. Paruhnya runcing, ya, pendek, runcing, tajam. Paruh burung pada gambar itu berguna untuk merobek daging mangsanya, karena itu paruh burung elang atau raja wali ya.
Berikutnya, perhatikan bentuk mulut hewan berikut. Pernyataan yang benar tentang gambar mulut hewan di samping adalah, itu adalah bentuk mulut kupu-kupu, mulut penghisap pada kupu-kupu, bukan mulut penjilat pada lalat. Masa lalat gambarnya seperti itu mulutnya? Tidak ya. Jadi jawabannya adalah C. Yang pura-pura mati jika dikejar musuh adalah kecoa dan terenggiling. Itu buktinya, gambarnya diberi contoh Bu Guru di situ. Tabel berikut ini. P. Unta, B. Bunglon, R. Beruang, S. Belalang daun, G. Kamuflase, H. Mimikri, I. Bantalan kaki lembut, J. Hibernasi. Pasangan hewan dan cara melindungi diri yang benar adalah, kamu analisis ya. Analisis ya. Unta, bantalan kaki lembut, berarti P dengan I. P, I. Bunglon, mimikri, berarti Ki, He. Beruang melakukan hibernasi, berarti R dengan J. Belalang daun melakukan kamuflase, berarti S dengan G. Nomor 10 pilihan ganda, disajikan gambar, siswa dapat mengidentifikasi komponen listrik dan fungsinya dengan benar. Ya, nah alat-alat listrik dan istilah kelistrikan antara lain ada sumber energi listrik, misalnya baterai, akumulator atau aki, generator atau dinamo. Ya, kemudian ada penghantar atau konduktor, yaitu kabel atau kawat tembaga untuk menghantarkan listrik ke alat-alat listrik. Kemudian saklar on off itu alat untuk memutus atau menyambung arus listrik. Sekering adalah alat pengaman untuk mencegah kebakaran jika terjadi hubungan pendek atau korsleting. Fitting adalah dudukan bola lampu untuk mendudukkan atau memasangkan bola lampu. Perhatikan gambar berikut. Komponen listrik yang ditunjukkan gambar nomor 4 adalah, gambar nomor 4 itu saklar. Ya, nomor 3 kabel sebagai penghantar, nomor 1 bola lampu, nomor 2 baterai sebagai sumber energi listrik. Jadi soal nomor 11, disajikan gambar, siswa dapat menganalisis ciri-ciri rangkaian listrik sederhana dengan benar. Ada 2 rangkaian listrik ya. Rangkaian seri dan paralel. Lihat di situ ada gambar rangkaian seri. Ciri khas rangkaian seri ya, rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran edar saja. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk rangkaian seri lebih sedikit daripada rangkaian paralel. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan redup. Selain itu, banyaknya lampu yang digunakan pada rangkaian seri juga berpengaruh pada cahaya yang dihasilkan. Semakin banyak lampu yang digunakan, maka cahaya lampu semakin redup. Jika salah satu alat listrik dilepas dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Satu lampu dimatikan, yang lain ikut padam. Berikutnya rangkaian paralel. Lihat gambarnya seperti itu, rangkaian paralel atau rangkaian bercabang. Ciri khas rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu aliran edar atau rangkaian bercabang. Yang kedua, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang diperlukan lebih besar daripada rangkaian seri. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang
Selain itu, banyaknya lampu yang digunakan pada rangkaian paralel tidak mempengaruhi cahaya yang dihasilkan. Walaupun banyak lampu yang digunakan, namun cahaya lampu akan sama terangnya sesuai dengan voltasenya. Ya, jika salah satu aliran listrik terputus, maka tidak akan mempengaruhi alat listrik yang lainnya. Satu lampu dipadamkan, yang lain tidak akan terpengaruh. Soal nomor 12 disajikan gambar rangkaian listrik. Siswa dapat memprediksi posisi saklar agar lampu menyala atau padam pada rangkaian listrik dengan benar. Ikan itu ada rangkaian campuran antara paralel dan seri, rangkaian paralel dan rangkaian seri. Ya, sumber arusnya 2 baterai, saklarnya ada 3, S1, S2 dan S3, saklar 1, saklar 2, saklar 3. Lampunya ada 4, lampu 1, L1, L2, L3, L4. Ya, lihat. L1 dan L2 itu disusun secara paralel, sedangkan L3 dan L4 disusun secara seri. Ya. Nah, kemudian jika saklar S1 dibuka, saklar S1 S1 lihat yang pertama itu ya, dibuka berarti rangkaian terbuka dan aliran listrik berhenti sehingga lampu L1 padam. Ya. Saklar S2 dibuka, S2 lihat ya. Berarti rangkaian terbuka dan aliran listrik berhenti sehingga lampu L2 padam. Jika saklar S3 lihat, saklar S3 dibuka berarti rangkaian terbuka dan aliran listrik berhenti sehingga lampu L3 dan L4 padam karena L3 dan L4 disusun secara seri. Jika saklar S3 ditutup berarti rangkaian terhubung. Kalau saklar ditutup sama dengan dinyalakan ya, rangkaian terhubung dan ada aliran listrik sehingga lampu L3 dan L4 menyala. Jika yang tertutup hanya saklar S3, yang akan terjadi adalah lampu yang menyala hanya L3 dan L4, sedangkan L1 dan L2 padam. Ya. Jika S1 terbuka, sedangkan S2 dan S3 tertutup, maka yang padam hanya lampu L1. Sedangkan lampu L2, L3 dan L4 tetap menyala. Contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian listrik di samping. Ada 2 baterai, ada 3 saklar. Ya, jika saklar S1 dibuka, maka yang terjadi adalah saklar S1 dibuka. Saklar S1 itu letaknya adalah arteri, paling pokok mempengaruhi semuanya. Ya, itu jalan utama itu. Ya, perhatikan. Jika saklar S1 dibuka berarti dimatikan, ya, arus terputus. Maka yang terjadi adalah aliran listrik tidak dapat berjalan karena jalannya terbuka terputus. S1 terputus sehingga tidak ada aliran listrik. Listrik dari kutub positif tidak bisa mengalir menuju ke kutub negatif sehingga tidak ada aliran listrik. Ya semuanya padam. Jika S1 dibuka, semuanya padam. S1 dimatikan, terputus berarti di situ tidak ada jalan, maka semua lampu padam. Terus soal nomor 13, siswa dapat menunjukkan gambar bentuk magnet dengan benar. Nah, bentuk magnet. Beberapa bentuk magnet buatan antara lain sebagai berikut. Magnet batang merupakan magnet yang berbentuk balok. Magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabung. Magnet jarum merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah ke dua arah yang berlainan. Magnet lada merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U. Magnet lingkaran merupakan magnet yang berbentuk lingkaran.
Soal nomor 14. Disajikan penyataan siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat magnet dengan benar. Sifat-sifat magnet antara lain magnet dapat menarik benda tertentu. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu dengan kekuatan yang berbeda-beda sebagai berikut. Misalnya, benda ferromagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat seperti besi, baja, kobalt, nikel. Benda paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik magnet meski daya tariknya lemah seperti magnesium, molybdenum, dan litium. Benda diamagnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet seperti perak, emas, tembaga, bismut, atom, ebonit tidak bisa ditarik oleh magnet. Magnet yang kedua adalah magnet memiliki gaya magnet sehingga dapat menarik benda-benda tertentu dengan kekuatan berbeda-beda. Magnet yang ketiga, magnet memiliki dua kutub. Magnet memiliki dua kutub yang menunjukkan ke arah utara dan selatan. Ujung magnet yang menunjukkan ke utara disebut kutub utara. Sebaliknya, yang menunjuk ke arah selatan disebut dengan kutub selatan. Biasanya, kedua kutub magnet ini diberi warna yang berbeda untuk membedakan. Magnet yang keempat, kutub magnet mempunyai sifat khusus. Kutub magnet mempunyai sifat khusus yaitu saat kutub yang sama atau senama dari dua buah magnet itu didekatkan, misalnya kutub utara dengan kutub utara, maka keduanya akan saling menolak. Sebaliknya, ketika kutub utara magnet didekatkan dengan kutub selatan magnet, maka akan terjadi gerakan tarik-menarik. Dapat kita katakan, kutub-kutub senama jika didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan kutub-kutub yang tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Yang kelima yaitu sifat magnet dapat hilang. Sebenarnya sifat magnet alami tidak akan hilang, misalnya gaya magnet di Gunung Ida, Magnesia, sebab itu merupakan magnet alami. Namun magnet buatan sifat magnetnya dapat hilang. Hal ini dapat ditemukan pada magnet yang dibuat menggunakan aliran elektromagnetik. Ketika aliran tersebut tidak ada, maka sifat magnet yang dapat menarik benda-benda tertentu menjadi hilang alias tidak bisa menarik benda tersebut. Indikator soal nomor 15 pilihan ganda. Disajikan gambar siswa dapat menganalisis arah garis gaya magnet dengan benar. Lihat, medan magnet adalah daerah atau di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh daya tarik magnet. Medan magnet dapat ditimbulkan oleh benda magnetik atau arus listrik. Adanya medan magnet di suatu ruang dapat ditunjukkan dengan mengamati pengaruh yang ditimbulkan oleh magnet tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan menempatkan benda yang dapat dialiri oleh magnet seperti besi. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang disebut spektrum magnetik. Garis gaya magnet adalah garis khayal yang menggambarkan medan magnet. Garis gaya magnet merupakan lintasan kutub utara magnet-magnet kecil apabila dapat bergerak dengan bebas. Garis gaya magnetik selalu memancar dari kutub utara ke kutub selatan dan tidak pernah memotong. Keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Seperti itu, materi sesuai dengan kisi-kisi yang dibedah oleh Bu Guru yang disertai dengan soal hanya pada nomor 1 sampai 15 untuk bagian pertama karena terlalu panjang ya. Nah, nanti bagian kedua akan dilanjutkan Bu Guru. Oleh karena itu silahkan like dan subscribe terlebih dahulu yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan pada video bagian kedua. Oke? Terima kasih.